Selamat pagi para siswa yang dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Siska dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, pagi ini materi kita adalah tentang Yesus yang mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Anak-anak, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan dua cara. Yang pertama dengan sabda, dengan segala kata-kata, dengan perumpamaannya. Dan kita tahu ada begitu banyak perumpamaan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita melalui Injil. Ada perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang biji sesawi, tentang gandum antara ilalang, tentang penabur yang menaburkan benih, harta yang terpendam. Ada lagi tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ada juga tentang talenta dan masih begitu banyak lagi. Di samping dengan sabda, Tuhan Yesus juga mewartakan kerajaan Allah melalui karya, melalui tindakan dan perbuatannya. Ada begitu banyak tindakan-tindakan Tuhan Yesus, mukjizat-mukjizat yang sudah Dia lakukan kepada orang-orang pada zamannya, pada kita semua juga yang satu, karena kita tahu Yesus itu hidup dulu, sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak, ada begitu banyak mukjizat yang sudah Yesus lakukan. Kalau kita baca di Injil, ada orang buta bisa melihat, orang mati bisa dibangkitkan lagi, Lazarus contohnya, juga anak seorang janda di Nain. Juga mujizat Yesus yang pertama, Dia mengubah air menjadi anggur dalam sebuah pesta di kota Kana. Ketika pemilik pesta itu kehabisan anggur, anak-anak, dan mujizat-mujizat yang lain bisa kita kenal, bisa kita ketahui dari Injil-Injilnya. Anak-anakku yang terkasih, Yesus tidak hanya omong doang. Dia tidak cuma berkata-kata, tidak cuma ngomong doang, tetapi Dia melakukannya dengan segala karya-karya yang nyata, tindakan yang nyata, perbuatan yang sungguh ajaib. Apa sih mukjizat itu? Mukjizat adalah suatu tindakan, suatu perbuatan yang tidak biasa, yang bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya bahwa itu adalah sebuah karya Allah yang memberikan penyelamatan. Anak-anak, mukjizat-mukjizat sendiri mempunyai makna tersendiri. Yang pertama, mukjizat itu berhubungan dengan kerajaan Allah. Bahwa Yesus melakukan mukjizat bukan untuk mencari sensasi. Dia tidak ingin supaya namanya tenar, supaya dikenal banyak orang, supaya viral. Maka kalau kita baca di Injil Matius bab 16 ayat 1, ketika orang Farisi, orang Saduki datang kepada Yesus untuk meminta tanda bahwa Dia berasal dari Allah, Tuhan Yesus tidak mau melakukannya. Dia hanya mau melakukan mukjizat kalau memang itu berkenaan, berhubungan dengan kerajaan Allah. Yang kedua, mukjizat ditujukan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang sakit. Maka ketika salah seorang utusan Yohanes datang kepada Yesus dan menanyakan apakah Dia sungguh Mesias, Yesus menjawabnya bahwa pergilah, katakan kepada Yohanes bahwa orang yang buta bisa melihat, orang yang timpang bisa berjalan, orang yang mati bisa dibangkitkan, orang kusta bisa ditahirkan, dan kepada mereka yang miskin diberikan kabar baik. Anak-anakku yang terkasih, makna mujizat yang ketiga bahwa Yesus itu adalah
mesianis. Apa itu mesianis? Mesianis berarti dia seorang Mesias, seorang utusan Allah yang merupakan penggenapan daripada nubuat-nubuat para nabi yang sudah datang jauh sebelum Yesus hadir. Anak-anak, yang keempat, mukjizat merupakan solidaritas kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terbuang. Contohnya adalah orang-orang yang kemasukan roh jahat, orang-orang yang menderita penyakit kusta. Mereka tersingkirkan, mereka terbuang, mereka tersisih. Tetapi Yesus datang untuk mereka. Yesus mengusir roh-roh jahat. Yesus menyembuhkan orang-orang yang kusta. Yang kelima, mukjizat itu berarti juga sebuah tanda bahwa Allah sungguh merupakan ciptaan Allah yang luhur, yang bermartabat. Yesus membebaskan manusia dari segala sesuatu yang menghalanginya untuk berbuat baik. Contohnya hukum Taurat yang kita tahu sangat membebani mereka. Tetapi Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus datang untuk menyempurnakannya dengan hukum terang kasih. Yang keenam, tindakan Yesus tidak dia lakukan sendirian, anak-anak. Dia memanggil 12 para rasul. Dia memilih 12 para rasul yang dipanggilnya secara khusus untuk meninggalkan segala-galanya, untuk selalu berjalan dan hidup dekat dengan Yesus, untuk siap diutus, siap menderita, siap mewartakan ke segala ujung bumi. Anak-anak, Tuhan Yesus tidak hanya memanggil 12 para rasul itu, Dia juga memanggil kita sebagai anak-anaknya yang terkasih, sebagai para pengikutnya yang terberkati. Maka kita wajib mewartakan kerajaan Allah kepada siapapun di sekitar kita, supaya lebih banyak orang mengenal kasih-Nya, supaya kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam mewartakan kasih Allah. Semoga kita boleh menjadi orang-orang yang semakin terberkati, semakin mewartakan kerajaan Allah dengan segala kata-kata kita, dengan segala tindakan dan perbuatan kita. Terima kasih, semakin Tuhan berkati.